kita juga kenal mungkin ada Bukit Skate Park, selain memang ada skateboarder main skate di sana. Ya. Ada beberapa kali gigs musik juga, Age. Betul. Oke, berjumpa kembali di Gibah Penghapus Dosa. Yang malam ini kami sudah kehadiran Murtala. Halo. Murtala ini adalah apa ya, Age? Bisa di-spill sedikit nih, kenapa sampai akhirnya Rizky Gea hadir dengan Murtala? Iya. Jadi Murtala mah lebih ke musik. Oh, musik, media musik Media ya. musik ya. Emang sebelumnya saya ya maksudnya orang-orang kenal saya di skateboard ya. Ya. Di skateboard nama Gea, Rizky Gea itu di skateboard. Nah, saya pingin explore lebih ke musik. Oke. Nah, cuman saya pingin ada profil baru. Jadi saya buat nama Murtala. Oke. Jadi sekarang panggil saya Murtala aja. Murtala aja ya. Oke. Tapi sebelum ke Murtala nih, Pambe ya, karena yang aku pribadi kenal Rizky Gea adalah skateboarder di Bandung itu lehen sekali. Jago pisan udah Iya kan? Lehen sekali. Dan boleh cerita sedikit, Age, nggak sabar tahun sih main skateboard? Saya mulai awal tuh 97. 97. SMP kelas 2. SMP. Oke. Intense tuh 2000. 2004 Hmm. saya dapat sponsor endorse Oke. dari si SCH. Berlanjut sampai sekarang lah. Sampai saya istilahnya punya signature shoes gitu 2009 sama Sigamo Footwear. Terus Oke. 2012 saya punya permodel papan dari Dude Skateboard waktu itu Dia. di Jogja. Dia base-nya Jogja perusahaannya. Terus 2019 saya ada dari Hello Oke. si promodelnya. Nah, karirnya sampai situlah. Maksudnya saya kalau di skateboard ya istilahnya udah kebilang jam terbangnya banyak lah gitu ya. Udah 25 tahun kurang lebih ya, sampai udah. hari ini ya. Udah tanding kemana-mana gitu. Maksudnya ke Cina pernah lawan ya internasional gitu. Dapat peringkat 15. Ini mah bukan nyambung, saya cuma Iya, share. cuma bisi ada yang Iya, sombong sih Gelo, bisa gitunya, bisa gitu. ini mah buat yang belum tahu gitu misalnya. Soalnya kan Iya. lagi nerangin inilah CV istilahnya. Betul, profiling. Berarti Age pertama kali Rizky Gea main skateboard di SMP kelas 2, kemudian selang 4 tahun ya endorsement datang, maksudnya ada support gitu ya. Iya enggak sih, 2000 ke 2004 atau gimana sih? 97 mulai 2000 97 ya? intens, 2004 baru kira-kira 8 tahun 7 8 tahun tahun baru ya? dapat endorse. Oke. Termasuk cepat. Oke sih nya maksudnya. Kalau hitungan cepet sama yang sekarang enggak. Oh, beda dengan yang sekarang ya. Soalnya zaman saya dulu itu otodidak full. nggak banyak video-video kayak sekarang ya. Nggak banyak tutorial. Iya. Kalau sekarang kan lebih gampang lah. Kalau dulu kita belajarnya ngeliat. Oke. Jadi trial and error itu. Oke. Mau ngelihat langsung orang yang main atau kita dulu mungkin ada di BIP ada City Surf misalnya, ada video gitu ya, kita tonton gitu. oh gini cara mainnya gitu. Terus misalnya ada yang lebih jago, Iya. kita diam dulu perhatiin. Nah, gitu banget. Jadi untuk progresnya tuh istilahnya lama. Belum lagi kan si skateboard bukan populer ya. Gitu Iya. Nggak kayak sepak bola, nggak ada. Jarang ada yang bisa gitu. Jadi mau nanya juga ke siapa gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan gampang, tinggal buka YouTube, how to, tutorial kan banyak. Oke. Jadi kalau kata saya itu lama sih. Cukup lama ya, 97 7 tahun, ke 2004 7 tahun, 8 tahun buat dapat endorse. Tapi itu saya full ya. Maksudnya waktu 2000 tuh intens tuh bener-bener fokus. Jadi nggak sakapung. Oke. Iya. Jadi bener-bener Difokusin fokus ya? Itu tuh. Kemudian nah ini juga teman-teman juga ingin tahu apakah Agea teh bisa hidup juga kan dari skateboard Ya misalnya? bisa berkarir memang. Bisa berkarir ya? Jadi saya di endorse tuh dapat fee per bulan.
terus akomodasi kalau ada pertandingan luar kota, akomodasinya semua full. Jadi Oke. dari transportasi, nginep, sama makan. Oke. Terus barang dapat, Produk skateboard, peralatan skateboard juga dapat dari sponsor. Jadi istilahnya tinggal main lah, Oke. tinggal gajleng gitu. Ya kayaknya main mah ulin bari gawe teh. Ya, nah, cuman memang apa namanya? Enggak, iya istilahnya kalau dibanding sama UMR yang enggak lah gitu. Maksudnya cuman tambahannya itu banyak gitu. Oke. Ya kayak pertandingan bisa dapat duit gitu kan. Iya. Terus bonus-bonus. Cuman bisa lah, intinya bisa untuk berkarir. Bisa berkarir lah di Nah, skateboard deh. iya. Belum lagi kalau saya ada signatur kan itu saya dapat royalti per barang. Oke. Biasanya 15% kontrak. Signature design produknya ya. Oke. Jadi penjualan. Oke. Oh, dari penjualan. Nah, gitu, Dok. Lamun maneh erek loba duit mah main skateboard. Siga. Nah, tadi skateboard tahun 2000, 2004 kita juga kenal mungkin ada Bukit Skate Park selain memang ada skateboarder main skate di sana. Iya. Ada beberapa kali gigs musik juga, Age. Betul. Itu tahun berapa kira-kira? Masih inget ya, Age? 2000-an sering. 2000-an ya? 2000-an. Jadi si Bukit Skate Park banyak acara gigs juga itu 2000-an. Oke. Karena tahun-tahun itu lagi musim gigs. Bener. Zaman Di mana-mana tuh. Betul. Maksudnya per genre biasa. Per genre maksudnya kumaha Age? Jadi hardcore di sini, Oh, gigsnya, oke. suges di sini, Oke. misalnya rock and roll di sini. Oh, oke. Saparwa lagi pang ya. pas Pang, lagi Pang banyak dia, oke. Atoska, Iya. indie musik ada, Oke. rock. Tak Agea zaman eta panggung yang mana yang disukai saat musik itu berlangsung? Saya dulu kalau musik ya, Hmm. karena saya juga suka musik gitu ya. SMP itu saya suka ya biasa ya remaja mah ya hardcore, punk gitu kan. Oke. Nah awalnya itu Oh, di saya situ bermusik dulu. tuh, Oke. maksudnya bermusik bareng ya. Iya. Cuman saya belajar kayak main gitar, main drum itu SD. Karena kebetulan aja ini mah. Oke. Bapak saya tuh dapat dinasnya PNS bapak saya. Jadi saya yang anak uang rakyat ya. Anak uang rakyat. Ini nih sama kayak yang di atas. Waduh, oke. Apa? Oke. GGM namanya dulu. Gelanggang Generasi Muda Bandung. Oh, GGM, oke. Nah, tempatnya itu di sebelah BIP. Oke. Nah, kalau GGM tuh zaman dulu tuh kayak ini. Pusatnya kegiatan kreativitas anak muda. Jadi di sana ada les semua, ada kayak piano, gitar, drum dan lain-lain. Oke. Terus bahasa ada, Oh, budaya juga ada kayak tari-tarian, bela diri banyak. oke. Terus ada banyak acara juga. Pokoknya lebih ke kebudayaan dan kreativitas anak muda. Oke. Zaman dulu ya. Kalau dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada. Nggak ada. Nah itu tempat ngumpulnya lah istilahnya. Oh, di situ teh. Di Bandung teh. Hari ini masih ada nggak ya GGM? Masih itu? ada. Masih ada ya? Cuman nggak seaktif kayak dulu. Karena Oh. memang kalau dulu zamannya pas. Kalau sekarang kan nggak. Maksudnya semua udah menyebar lah. Iya sih. Les-les di mana-mana gitu kan. Benar, Terus zaman medsos kan udah nggak kompeten lagi lah. Iya. Pertemuan itu udah jarang hari ini ya, makanya di medsos. Nah di sana kan ngumpul semua tuh ada les bahasa, les ya karena ada sedikit nepotisme jadi saya Iya, pasti ada aja. Pasti ada aja. jadi saya bisa milih. Oke. Saya coba masuk-masuk kan SD mah biasanya labil ya. Iya. Jadi cobain satu-satunya. Oke. Jadi saya belajar gitar, di sana belajar, tapi nggak benar-benar full. Oke. Enggak fokus kayak skateboard lah Belum, maksudnya. waktu itu Mencolok masih gitu ya. SD nyari. belum. Oke. SD belum. Jadi yang pertama saya belajar itu memang sebelum skateboard ada gitar Oke. sama drum. Dulu saya diajarin sama yang jago kendang. Belajar gitar sama yang main kendang. Ya, belajar drum. Oke. Belajar drum sama yang jago kendang. Saya lupa Oh. namanya, udah almarhum sekarang. Iya. Jago memang dia.
kendangnya juga jago, tapi saya ingin belajar gitar drum. Drum. Nah, mulai saya suka musik di situ. Oke. Terus SMP mulai punya grup musik, grup band. Hardcore teh ya? Hardcore. Edan. Karena ya hafal ya, mungkin juga kalau remaja mah sukanya yang Spiritnya yang kayak gitulah ya. apa Keras-keras. yang lawan dan juga dulu lagi rame-ramenya di BIP itu ya underground scene. Ya. Zaman itu tuh yang kayak kaset-kaset kan banyak Betul. bajakan gitu ya, terus perkumpulan banyak gitu kan. Nah, diikutin sama anak-anak SMP kita dulu. Oh. Jadi kita punya grup 12 orang, Bud. Oke. 12 orang itu semua main band. Karena nggak mau ada yang disebut poser. Kalau zaman dulu tuh kata-kata poser paling anti. Iya. Ya. Ada lagunya dari Riff Tech Poser. Oh iya benar. Bisa. Sampai ini aja ada teman saya pasang emblem patch di tasnya. Kan dulu mah zaman tas. Iya. Simple dan nih. Bener. Terus banyak emblem-emblem teh Alpina. Banyak emblem-emblem teh, terus banyaknya emblem-emblem bandnya kan. Iya. Kayak misalnya atau Bayahaca atau Hardcore juga ya, lagi musim. Ya, yang huruf-huruf ini kan. Huruf darah-darah. Huruf tulisan paku kan. Nah, kita baca teh ya. Apa? That of Today misalnya. Nah, ada teman saya pakai dulu. Terus ditanya, "Oh, ini nyaho teh cenah ieu bandna. Tahu nggak bandnya ini apa?" Udah pernah dengar belum? Copot-copot sampai kayak gitu gitu. Si poster teh-nya. Terus dia juga mau karena poster teh bad lah. Oke. Image-nya tuh gitu ya. Si poster teh bad. Nah, akhirnya karena itu semua ngeband. Biar nggak ada poster. Jadi pelaku. Harus jadi pelaku. Oke. Jadi gitaris ada 4, vokalis 4, drum 1 gitu ya. Iya, kayak band Crossroads ya. Nah, si 12 orang ini karena kita mengusung underground, waktu itu underground kritis. Ya, Benar. punya perkumpulan diskusi edan SMP-nya. Anjing SMP katanya. SMP dan punya perkumpulan dulu teh SMP saya SMP 2 ya. SMP 2 di Jalan Sumat. Punya perkumpulan diskusi, Bun. Oke. Karena harus kritis kan. Iya. Kita dengerinnya juga Warzone gitu ya, Up to Date, Minor Threat gitu kan ya. Semuanya berbau Spirit ke situ lah. Pemberontakan dan melawan mana yang melawan? Kita dulu saya punya apa? Nah. Melawan semuanya tuh zaman itu. Tuh, melawan papir saya juga. Eta menang di mana Age bisa melawan gitu? Ini teh papir daerah Sindoro Sumbing, Temanggung. Temanggung. Dapatnya di Temanggung. Iya. Saya suka bako kan, jadi ada papir. Oke. Rokok bako. Dan milih papir itu karena tulisannya melawan. Karena unik Gun nih. Jadi Unik. maksudnya lihat tuh. Apa si desainnya, Iya sih, bener. fontnya Bener gitu banget. Kayak shorties apa dulu ada brand skateboard ya, shorties ya. shorties. Ini apa? Shorties, ya. Jarang terjadi gitu. Terus namanya gitu. Siapa yang mau ngasih nama brand melawan? Benar juga iya. Teka pikiran. Teka gitu. pikiran. Iya. Ya keren lah gitu. Maksudnya avant-garde kalau kata saya. Bener, Makanya saya beli ini. Kayaknya yang produksi ini adalah orang-orang tahun 65. Keren bisa nih Gun. Ini jadi kaos aja keren sih ya. Iya, makanya. Gila tuh melawan. Manis sigaret melawan. Istimewa. Melawan. Kenapa Pak Me tadi ada pertanyaan? Enggak. Tahun 65. Karena 65 itu ada banyak peristiwa yang memang melawan gitu ya sifatnya. Tapi tentang shorties juga ada. Oh ya, ternyata baju shorties dipakai sama siapa, anaknya Pak Harto Gening Age. Itu sempat booming tuh. Di skena skateboard pada zaman itu ketika Tommy Suharto ketangkep. Saya pernah lihat. Dia pakai baju shorties. Iya. Iya, skateboarder juga. Benar. Ini mirip-mirip melawan. Iya benar. Nah, balik lagi ke hardcore. Oh ya, dari perkumpulan itu ngumpul. Kayak melawan aja goblok aja. Oh, datang ya. Pemberontak kita ya. Pemain skate. Anjing, di mana ya? Skate iya. Tadi orang dengar di luar ada tahun-tahun 65 kan orang masuk melawan. Coba, oke. Nggak terima gitu. Enggak langsung terima datang. kamu. Terima ini. Oke, cik. Karena Apa? kenapa enggak nerima? Gitu, Pak. Bahaya ya. Iya. Nama lagi ngecek gua bantai. Cek gue bantai. Oh, bukan, topinya. Pak. Saya cie gue parah. C23. Gitu, Pak. Gitu, Dok. Ternyata sebelum adanya Murtala teh, ya
Agea mah resepna hardcore dengan spirit SMP teh. melawan gitu. Hardcore. Pernah melawan. Jadi Agea ini melawan kecuali orang tua, dia nggak pernah melawan orang tua, Iya. tapi sistem yang dilawan. Sistem. Jadi begitu Pak. Bukan. Postmodernism. Tembok. non sistem. Non sistem. Jadi orang mau bala ngobrol dengan tembok, ngadatna tembok mana tembok. Tah. Postmodernism. Ai Sugante Bukan kalau sistem tembok. teh kan ya sound system. Gitu. Sehingga sistem dari sound yang rusak dilawan. Nyente Kayak gitu. gitu. Ya. Tah, Ya. bieu teh keur nyarita tentang hardcore. Cek gua lawan. Berarti band pertama yang Agea buat teh hardcore eta Hardcore eta 12 orang itu. Oke. Terus manggung di bazar, bawainnya one song. Nah, The Sound of Revolution. Oke. Apa tuh suara lagunya? perubahan. Ya. Suara perubahan. Suara perubahan. Oke. Ingat balanya Edan sih. Youth of Today gitu aja. We are Youth of Today. Ya, apa? Manner treat gitu kan yang apa? Maksudnya semua perlawanan dan akhirnya karena kita mengusung musik itu bikinlah grup diskusi waktu itu. Oke. Semua dibahas. Buku wajibnya apa sih dulu? Das Kapital kebayang tuh. Wih, Anjing. Adam Smith. Karl Marx ya. Adam Smith mah lawan nanya. Lawan. Tukang rokok ini si Adam. Adam Smith mah kapitalis. Iya. Karl Marx pada saat itu ya yang didiskusikan berarti. Heeh. SMP. SMP kebayang tuh. Jadi Siapa yang nggak diskusi kamu kan? Orang kelas. kurang etanya saya buku kan digilir ya. Oke. Baca gitu. Baca di rumah di kamar. Babeh nggak lewat. Kamu ngapain baca buku ini di kanan? Tarik teuing ya macam. Terus jawabannya naon agak pas ditanya ku Babe. Ya saya tutup. Oke. Tapi pas nggak ada saya buka lagi. Gampang lah sama orang tua mah gitu. Iya, kirain karena udah baca Karl Marx punya narasi untuk menjawab hal itu. Nah, gitu. kalau apa? Kalau ke orang tua mah nggak usah. Iya. Cek urang ge tara ngalawan ka kolot mah agak ka sistem. Maksudnya ya bagaimana oke panggih wae gitu kan. Nya. Kudu lah gitu. Adam. Jadi mendicarakan ya geus tutupan. Meneueuh nya baca dulu. Iya pelajaran yang nanti jen soal. Tah kumaha. Kan nanti jen masuk dibalik oleh. Kumaha tah? Kalau ngelawan ke sistem cicing wae. Nah, eta bener. Sound system maksudnya. Tak demi ya itu pertama gurunya demi kita nggak dianggap poser apa aksinya itu Iya. waktu itu tehnya Oke. si kelompok dia tehnya SMP itu tehnya aksinya kita bikin surat kaleng ke kepala sekolah Yang isinya kebayang sih Iya surat. Oke. jadi ya intinya lah kan negeri mah dapat bos bantuan operasional Iya. tapi masih banyak dinya masih beli LKS ya Oh, gitu lah benar, masih harus beli bayar. seragam harus kayak Ya, gini-gini harus diharuskan apa ya ada keharusan khusus lah enggak umum gitunya sesuatu ini sedetail tentang apa masalah sekolah tuh ya masalah belajar mengajar gitu ditulis semua gitu tulis surat kalengnya bukan surat kaleng ya kalau belum tahunya kaleng nggak ada nama maksudnya surat kaleng selipkan aja di ruang kepala sekolah teh terus kepala sekolah kan ruangan gun edan TV AC gitu hadir kabel lah pokoknya ditulis dibahas. dikritik kabel dah sep masuk kayaknya Oke. aksi udah adanya Oke. ternyata ada yang ngeliat dilaporin dicari kan Oke. nggak ada Anak OSIS tuh yang laporin. nggak tahu ada apa namanya image anak namanya kalau ini teh sebutannya teh orang-orang teh cepu Oh iya. Cepu. Cepu iya. ketahuan dipanggil ini kelompok ini yang Oh, panggil oke. orang tua akhirnya suruh bubar kalau enggak lulus SMP Iya. naik kelas sama nggak lulus pilihannya tuh bubar lah jalan di situ tuh ya. Macamnya. Bandnya bubar juga Oh, dan kudu jadi bubar band-bandan kabeh ya, soalnya kabeh. ini jangan ada lagi sebenarnya kelompok ini ngumpul temenang ya dicerian dia jelema kan udah panggil orang tuanya iya temenang ngumpul gitu kan ini berbahaya gitu nya Oke. akhirnya bubar di situ jadi saya nggak main band main skateboard tapi itu udah main skate sih SMP tuh. Oke. tapi sebagian yang main skate Kalau di sambil udah main skate berarti agak. ya diskusinya macam-macam sampai gini tuh setuju nggak binatang ada di kebun binatang Udah ke situ ya bahasannya. kebayang tuh SMP Oke. SMP kata coret-coretan tuh wah gus vandalisme gus Oke. makanya dibubarkan Iya.
Sampai gitu ta SMP. Sampai gitu SMP tuh. Asli. Kumaha oke. Tah. Seharusnya teman-teman bisa ngambil Untungnya ada skateboard. Untungnya ada skateboard. Terlampiaskan. Teskan energinya ya. jadi kesimpulannya skateboard. Iya iya. Jadi terbiaskan dengan skateboard, makanya itu ada sistem dari bule ngasih apa yang mereka sukai anak muda biar mereka tidak berpikir kritis. Oh, oke disumpel. Salah satunya Iya, iya. narkoba, hiburan, pesta-pesta, profesi. Koloseum ya badannya. Kalau di Roma mah. Ya, jadi enggak kritis. Koloseum kan gitu, pertama niatnya Pak, benar. Ngebuat Koloseum biar rakyat tidak kritis. Iya. Karena dikasih hiburan. Kolosium dikasih gitu. Ya kalau mau Gladiator. lebih detailnya, kita dikasih sepak bola. Iya. Lupa. Biar Ketika ada yang bergejolak di politik, politik kan umum ya, masyarakat, mas gitu ya. Iya. Pengaruhnya massa. Buat aja Persib lawan Persija, pokok. Ya. Pohon tuh Pertamina jadi ada berita gitu. Oh. Karena Persib main kemarin misalnya kan bisa Mau dioplos ke kratom gitu. Ya, itu secara teori Kolosium. Iya 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 iya. Kalau itu ya Kolosium gitu ya. Orang teori kolosium itu kan. Kalsium, Nah, ya. orang mah teori kalsium, so. Kalsium, Kalsium. pertumbuhan tulang, oke. Pertumbuhan tulang. Jadi kalau secara relevansi akan kehidupan maksudnya Oke. kan tulang teh berhubungan aya tulang rusuknya. Benar. Tulang rusuk teh kan analogi dari perempuan. Perempuan. Sulbi. Sulbi. Iya iya. Kumaha teh perempuan aja. Jadi kawin. Iya, jadi kawewe. Rek AWW bener. Bahasana. Salah satunya kalau korelasi kritis, salah satunya perempuan juga membuat kita nggak kritis. Salah satu nanya. Benar benar. Benar, asli. Percintaan. Iya. Cintaannya. Kayak Edo kemarin ada hajat Gerwani gitu ya di sosialisasi. Wah lupa tuh kerjaannya karena ada wanita di situ. Karena itu Iya. contoh real ya. Iya, contoh real gitu, Balik Pak. lagi ke ya bener tuh. Contoh real balik lagi ke kumpulan itu ya. Oke. Si kumpulan itu ada yang punya pacar, nggak ikut kumpulan yang bobogohan. Ah iya 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 karena harus pacaran. Iya, Itu iya, iya. membuktikan bahwa wanita. Maka kan kadang-kadang aduh terjadi revolusi teh gitu. Ku awewe teh. Maksudnya revolusi kan orang mah revolusi dirinya. Iya. Dulu kan aya revolusi mental. Lanjut perkumpulan, Pak. Iya 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 dibubarkan. tapi orang penasaran Age, jadi ketika Murtala muncul ya, kenapa sangat berbeda dengan referensi hardcore zaman kecil Age? Jadi SMP hardcore, SMA full skateboard, kuliah itu post rock. post rock. Saya suka Sempat post rock. ya. Band-band naon wae eta post rock anu. Mogwai dulu tuh Explosion in the Sky, Oke. terus Godspeed to Black Emperor. Oke. Karena terus saya kuliah kan Unisba. Unisba Pride. Iya. Tempatnya suges baheula kan, terkenal lah. Ini keluaran suka subuh. Siapa dulu teh band Semailo. The Milo ada yang dari Unisba tuh. Aduh, Under the Big Brother. Astro Bright, bukan Astro Bright. Lupa saya Lupa ya, ada banyak di situ. banyak lah pokoknya. Nah, mulai ke situ. Oke. Mulai melembut Heeh. dan mungkin bertambah umur oge benernya. Referensi berdatangan lain-lain gitu ya. Terus dari skateboard kan banyak juga musik-musik, ada hip hop, ada apa Ya, gitu. Mulai banyak lah. Iya iya. Ketertarikan ke genre yang lainnya gitu. Nah, kalau kuliah memang saya ke post rock, suka banget. Post rock. Oke. Tapi berarti balik deh ke zaman 2000-an ketika Bandung banyak gigs. Selain memang Agea juga fokus skateboard pada saat itu, kan sudah memusikan oke. Meureun teh aya nyempil di panggung di bukit kah atau di mana teu? Band-bandan Agea baheula. Waktu itu saya sempat zaman-zaman itu mah paling cover-coveran. Oh, cover-coveran. Jadi enggak bener-bener niat ingin band gitu. Karena saya fokus bener-bener 100% ke skateboard waktu itu. Jadi yang bisa menggambarkan diri saya tuh kebebasan itu udah di skateboard waktu itu. Oke. Jadi saya milih skateboard waktu itu. Skateboard jadinya.
Iya. Skateboard. Kalau nggak salah Pambe juga skateboarder cukup legend di Bandung ya Pambe, karena saat itu skatepark di Bandung semua udah dijajal. Iya. Ada kisah-kisah yang relate tidak Pambe? Atau memang Kagea juga pernah dijajal bukan? Nah kayak Skateboard mah. senior saya deh. Enggak, biasanya inline skate. Nah, Inline skate skate. saya salto. Oh, Skateboard bisa. mah susah pisan skateboard. Ternyata ya. Iya. Harus tekun. Harus tekun bener. Kalau Nah, nah, itu. skate saya loncatin mobil. Asli nah. Oke. Ini nggak bohong kayak cerita Kang Gun kan di Ciamplas itu nggak? Oke. Gampang aja saya. Nah, tapi Pambe juga Age ketika Murtala hadir ya. Nanti kita bicara tentang karyanya juga kan, tapi tema-tema Murtala hari ini hadir teh tentang jati diri, tentang mun bahasa orang nama tentang karuhun, orang saha gitunya. betul. Sejarah. Pambe juga ada sejarah-sejarah yang menarik bahwa kecilnya Pambe juga suka pewayangan nih. Apakah Age juga suka Jadi cerita-cerita wayang kah? dulu waktu saya SD ibu saya ya biasanya weekend ya wayangnya. Pak Asep tuh ya. Ya, Ibu saya suka nyetel. oke. Saya suka nonton. Pak Seneng Asep, memang. Biasanya Sabtu kan malam Minggu. Iya. Nah ibu saya seneng nyetel wayang, saya dengerin gitu. Seneng. Maksudnya ke budaya saya nggak anti gitu. Maksudnya dari dulu juga gitu. Saya ngikutin aja gitu, ngikutin ya seneng. Lamun Pambe sendiri yang diselidiki zaman kecil dulu tentang wayang tuh wayang kan kalau kita mah bener kesundaannya Pak Asep Sunandar Sunaria. Mungkin Pambe mah kejawaan kah kisah-kisah wayangnya apa gimana yang dulu kecil yang diingat? Saya mah banyak bacanya yang era kosasi. Jadi kesundaan juga punakawan. Oh, oke. Iya. Ya. Ya jadi yang Pak Asep juga kan ya Cepot, Semar gitu. Mungkin Pambe lebih ke naskah-naskahnya gitu. ke cerita. buku yang bergambar Iya, sih ceritanya saya. ya. Oke. Kalau saya kan karena mungkin umurnya beda ya. Maksudnya saya waktu itu ya wayang karena ngikut ibu gitu. Oke. Tapi kalau baca buku kayak Aposasi ini enggak. Oke. Nah, Tapi kalau adakah dulu mah ya. tokoh-tokoh wayang yang dikisahkan di lagu-lagu Murtala Age sampai akhirnya? Benar tak? Kalau tokoh wayang belum sih. Belum ada. Tapi nama-nama tokoh selain wayang, maksudnya tokoh real ada. Kayak ada judul lagu Murtala Niskala, itu terinspirasi dari Prabu Niskala Wastu Kencana. Iya. Terus ada judul lagunya Pemanah Rasa. Memanah Rasa gitu kan. Oke. Itu dari Prabu Pemanah Rasa. Ada kalau tokoh real, tapi tokoh pewayangan belum. Oke. Lain kan orang ya. Cuman dari bentar sorry. Lanjut. Dari lirik ada. Saya ambil, cuman bukan tokohnya, tapi kayak ajarannya. Oke. Ya, jadi Sikapnya. Ya, jadi ya. di lagu saya yang saya lupa judulnya. Ada yang bahasa Inggris. Saya ngambil dari serat Dewa Rucinya Sunan Kalijogo tentang cawan. Oke. Cawan, jadi ceritanya si cawan. Jadi analoginya matahari itu Tuhan, ada cawan berisi air. Nah cawan air itu kita. Pantulan matahari ke air, bayangan itu jati diri. Sukma sejati disebut. Kalau di Dewa Ruci ya. Nah itu guru sejati. Oke. Pantulan bayangan kitanya itu dari sinar matahari di cawan. Oke. Nah itu jati diri. Bisa nyambung lah ke Iya. yang tadi Gugun ngomongin tentang jati diri. Orang ada yang menarik kayak kan dia mah karena satu tanahnya orang sama Pagera. Jadi orang Nusantara. Itu orang mah Skandinavia aja. Lahir di Finlandia. Gitu kuai. Terus tadi Pak Pirna juga melawan. Ya. Orang ada nurus apa ya lagu pembahasannya di Pagera. Nu mana teh Cik? Tanu kretek teh ning Nah Pagera. ya benar. Nah, Orang itu paling juara karena aya satu tokoh Agus Salim. dikutip di lirik tersebut dalam kejadian diplomasinya Pak etanya kepoyok-poyok yang Belanda Sama Inggris. Kalau yang kretek rokok mah ya. Rokoknya. nah ada satu pertanyaan Pak ya ini Pak ya terdorong untuk membuat lagu dengan kisah anu Ya. sebetulnya agak jarangnya musisi sejarah, ngangkat ya. kisah gitu
Jadi Dia didorong dari apa dia? karena satu saya suka sejarah kan, dan saya satu lagi mengagumi tokoh-tokoh zaman itu. Oke. Pak Agus Salim, Pak Karno, Tan Malaka, Musuh. Musso, bahkan Den Aiditnya. Den Ini Aidit. kita terbuka aja ya. Iya, Di luar sejarah. di luar konteks. Saya Islam. nggak keterikatan sama apa-apa gitu. Iya. Cuman pemikirannya saya kagumi gitu ya. Di Pon Nusantara Aidit. Siapa lagi, Sultan Syahrir. Jangan sakit. Nah tokoh-tokoh itu saya suka. Satu, mereka idealis bener-bener Ya, sampai ke nyawanya. benar. Zaman itu tuh ya, zaman tahun setelah 45 45. 50-an, 60, 45, 50, habis perang kemerdekaan. Nah itu saya lihat apa yang mereka sampaikan konsisten dan berbeda semuanya. Ya, Pandangannya ya. itu yang saya suka. Berwarnanya. Jadi saya bisa ngambil ilmu dari Dipo Nusantara Aidit, bisa dari Tan Malaka tentang Madilognya itu ya. Madilog. Sekarang rame kan ya. Sekarang kelam ya eta channel itu. Tentang Madilog, tentang dialektisme, materialisme gitu. Bung Karno tentang penyatuan. Bung Karno nih kalau saya lihat mirip Wali Songo. Menarik. Makanya ada omongan gini kan, kalau kamu Islam jangan ke Arab-Arab. Kalau kamu Hindu jangan ke India gitu kan. Jadilah orang sini. Itu kan kor Khasna. tanah nih. Apa kalau bahasa Sunda tuh di mana kita dipijak tuh di situ kita berpegang. Iya. Kita berpijak di situ kita ayah lah. Sudah we ayah itu. Nah, Di situ kita berpijak, di depan debt collector nunggu. itu dia. Oke. Sultan Pak Agus Salim salah satu. Pak Agus Salim. Dengan beraninya, Iya. tanpa memandang siapapun. Karena lu kurang kenal ya Pak Agus Salim. Dia mah mau kenal. Nya. Pernah baca. Jadi di fase-fase tahun 25, 30, 1925, 30 teh benar-benar ngasih semangat euy ka budak Mora euy. Betul. Untuk ngelawan penjajah saat eta. Ya, Pak Agus Salim itu ngerubah mental budak sebenarnya. Heeh nya. Karena zaman dulu kan mental budak istilahnya itu kan dibuat sama penjajah ya. Benar. Makanya ada klasifikasi zaman dulu Hindia Belanda. Yang teratas kan Hindia orang Belanda, orang Eropa, Timur Asing, Arab, Cina, baru pribumi. Nah itu dengan sistem stratifikasi sosial itu akhirnya mentalnya kan Dapatnya pribumi itu mental mental illness teh nya. Ayeuna mah mental inlander. anyar di wae. Nanti gue jangan ngomong bahasa Belanda. Spreken Netherlands ini. Netherlands man. Spreken Netherlands jagoan gue.